Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulil Amri. Saya mahasiswa program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Arif angkatan 2017. Baiklah, yang saya hormati adalah dosen pembimbing skripsi saya, serta dosen penguji, serta dosen yang mengampu mata kuliah Kepustakaan dan Seminar Kimia, yaitu Ibu Asis Prof. Fitria Khorinisa, SPD, MED. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul adalah pengembangan MPS, yaitu MPS adalah media pembelajaran stoikiometri berbasis web di SMA 1 Bintan Timur. Nah, presentasi ini tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepustakaan dan Seminar Pendidikan Kimia yang diampu oleh Ibu Asis Prof. Fitria Khorinisa, SPD, MED. Baiklah, untuk lanjut kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, di dalam seminar saya ini ada 3 subbab. Yang pertama ada bab 1 adalah pendahuluan, dan bab kedua adalah tinjauan pustaka, dan bab ketiga itu ada metodologi penelitian. Apa saja yang ada di subbab materi tersebut? Untuk bab pertama itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk, manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan penelitian, definisi istilah, definisi operasional. Dan pada bab 2 adalah landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir. Dan bab 2 itu ada jenis penelitian, model penelitian dan pengembangan, prosedur penelitian dan pengembangan, dan uji coba produk. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Apa latar belakang masalah saya mengambil judul tersebut, yaitu pengembangan PS media pembelajaran berbasis web pada materi stoikiometri di SMA 1 Bintan Timur. Yaitu pertama, di bidang pendidikan. Mengapa saya memilih web? Karena pendidikan merupakan salah satu sarana dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas di masa mendatang, di mana dengan seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi itu banyak dunia pendidikannya sangat berpengaruh pada teknologi, di mana siswa maupun guru itu harus mampu menguasai perkembangan teknologi. Yang kedua itu ada media. Nah, mengapa media yang berbasis web? Karena materi bahan ajar yang berbasis ini dapat divisualisasikan dalam berbagai format dalam bentuk yang lebih dinamis dan lebih interaktif, sehingga peserta didik akan termotivasi terlihat lebih jauh dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian, masalahnya memilih web. Web ini adalah salah satu aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan dalam dunia pendidikan adalah pemanfaatan web. Web adalah sebuah inovasi atau pembaharuan yang mempunyai peran kontribusi sangat besar terhadap perubahan proses belajar. Nah, jadi masalah dari latar belakang ini adalah dalam perkembangan teknologi, salah satu tantangan dalam dunia pendidikan adalah membangun masyarakat yang boleh akan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga kita sebagai guru harus untuk mampu menggunakan teknologi. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah pada proposal penelitian saya. Yang pertama adalah bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran stoikiometri berbasis web sebagai sumber belajar peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Bintan Timur. Rumusan masalah yang kedua itu adalah bagaimana membuat media pembelajaran stoikiometri berbasis web dengan pendekatan saintifik. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana kelayakan media pembelajaran stoikiometri berbasis web sebagai sumber belajar bagi siswa peserta didik di SMA 1 Bintan Timur. Adapun tujuan penelitian yang saya ingin lakukan yang pertama yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran stoikiometri berbasis web sebagai sumber belajar bagi peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Bintan Timur. Yang kedua adalah membuat web pembelajaran dalam berbasis web dengan pendekatan saintifik. Yang ketiga adalah membuat web pembelajaran dalam berbasis web dengan pendekatan yang
saintifik. Nah, bisa dilihat ini ada beberapa spesifikasi produk di mana di situ saya menggunakan domain web yaitu stoichiometry.com. Di sini ada tampilan awal, tampilan menunya, tampilan dalam mengolah menunya, ada tampilan latihan dan tampilan soal akun antara guru dan siswa. Kemudian, manfaat penelitian yang ingin saya lakukan yang pertama, bagi guru. Nah, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah kinerja guru dalam menjadi alat dalam mengajar materi stoikiometri sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013. Nah, manfaat bagi siswa itu adalah penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam mempermudah peserta didik dalam menyerap pelajaran khususnya pada materi stoikiometri ini. Nah, yang ketiga adalah manfaat bagi peneliti lainnya. Nah, saya berharap manfaat bagi peneliti lainnya adalah peneliti ini diharapkan menjadi landasan dalam mengembangkan media pelajaran untuk yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah asumsi dan keterbatasan penelitian. Nah, asumsi penelitian ini yang pertama itu adalah validator materi atas hasil pengembangan memiliki pengalaman dan kompeten dalam mengajarkan materi. Kedua, validator media atas hasil pengembangan memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang media pembelajaran berbasis web. Yang ketiga adalah butir-butir penilaian dalam angket validasi menggambarkan penilaian yang menyeluruh. Yang keempat adalah validasi yang dilakukan menggambarkan yang sebenar-benarnya dan paralisa maupun pengaruh di siapapun. Nah, untuk batasan masalahnya adalah jadi dalam pengembangan media ini materinya yang menjadi batasan masalah ini yang mana materi yang dikembangkan pada penelitian saya ini yaitu disesuaikan dengan pendekatan saintifik yaitu dengan berbasis web hanya terbatas pada materi stoikiometri saja, tidak pada materi lainnya. Kemudian kita masuk kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Apa saja yang ada di bab 2? Itu yang pertama itu adalah landasan teori, yang kedua ada penelitian yang relevan, dan yang ketiga ada kerangka berpikir. Kita akan jelaskan satu persatu. Pertama kita masuk ke landasan teori. Yang pertama landasan dari media. Kata media ini berasal dari bahasa Latin yang artinya medium, yang berarti tengah, perantara, ataupun pengantar. Menurut Gerlach dan Eli tahun 1971. Ini Arsat mengatakan bahwa media merupakan manusia, materi atau kejadian yang menciptakan kondisi dan membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan ataupun sikap menurut Arsat tahun 2003. Nah, apa itu pengembangannya? Itu adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media yang berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Nah, media yang dimaksud adalah media pembelajaran. Nah, sehingga teori pengembangan yang menggunakan adalah teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 3 penelitian relevan. Yang pertama yaitu apa yang dilakukan oleh Jumi Rahayu, Etin Solihatin, Rusmono yang berjudul pengembangan modul pembelajaran online pada materi pelajaran kimia. Nah, pada penelitian relevan ini itu hasilnya menunjukkan bahwa terjadi keefektifan bahwa pengembangan media pelajaran ini sangat efektif untuk dilakukan pada materi pelajaran kimia. Yang kedua ada Triana Widrianingtyas dan Anom Widiat Moko yang berjudul, di mana penelitian berjudul adalah media pembelajaran berbasis web pada materi pelajaran kimia. Sama dengan hal yang dengan penelitian yang pertama bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis web pada materi kimia ini sangat efektif jika diterapkan pada siswa. Sedangkan penelitian yang ketiga ini adalah dilakukan oleh Dewi Kurnia Hayati dan Samsul Rizal, di mana judulnya adalah pengembangan pembelajaran
pengembangan pembelajaran berbasis web-centric source pada materi stoichiometry untuk meningkatkan minat bagi siswa di SMA Titian Teras Jambi. Sama hal dengan pada sebelumnya, bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran ini sangat efektif kita terapkan kepada siswa SMA ketika kita ingin mengembangkan media kita nanti. Selanjutnya, ini ada kerangka berpikir. Di sini ada 4 kerangka berpikir. Itu ada 4D, ada defense, develop atau design, develop, dan disseminate atau penyebaran. Yang pertama itu ada, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah define atau pendefinisinya. Sebelum saya mengembangkan, saya harus mendefinisikan dulu apa itu web, apa itu pengembangan yang saya lakukan berbasis web ini. Yang kedua, saya desain, yaitu perencanaan bagaimana saya mengembangkan media pembelajaran ini, bagaimana saya mendesain bentuk dari media pembelajaran ini. Kemudian ada develop, bagaimana saya mengembangkan, cara kita mengembangkan pembelajaran ini. Disseminate ini adalah penyebaran. Ketika sudah saya kembangkan media pembelajaran ini, kemudian dilakukan penyebaran, disebarkan untuk mencari hasil apakah media pembelajaran ini sangat efektif ataupun tidak efektif. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu ada jenis penelitian, model penelitian dan pengembangan, prosedur penelitian dan pengembangan, dan uji coba produk. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian R&D atau Research and Development. Nah, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan menguji keefektifan produk tersebut supaya berfungsi untuk masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji produk tersebut. Jadi penelitian yang saya ambil ini adalah penelitian R&D, di mana saya ini mengembangkan sebuah produk agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga ini dapat mempermudah masyarakat luas, baik mudah mendidik, baik pun memudahkan bagi siswa. Selanjutnya, model penelitian dan pengembangan. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangannya adalah Research and Development, yaitu model pengembangan 4D seperti kerangka berpikir saya tadi, 4D, yaitu ada define atau pendefinisian, kedua ada design atau perencanaan, 3 ada develop atau pengembangan, dan 4 adalah disseminate, penyebaran. Selanjutnya, nah di sini ada prosedur penelitian saya sesuai dengan kerangka berpikir yang telah saya buat tadi, yaitu ada 4 tahap, yaitu 4D, define, design, develop, disseminate. Mana definisi ini kita mendefinisikan dulu media yang saya kembangkan, kemudian saya mendesain atau merencanakan bagaimana bentuk dari media yang akan saya kembangkan, kemudian saya mengembangkan bagaimana supaya media yang saya jelaskan itu terjadi, dan yang ketiga itu adalah penyebaran, bagaimana kita bisa menemukan apakah media penyiaran yang saya lakukan efektif ataupun tidak. Kemudian uji coba produk. Ada beberapa poin dari uji produk. Pertama adalah desain uji coba. Desain penilaian ini, uji produk ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan media pembelajaran yang dihasilkan. Oleh sebab itu dilakukannya uji coba kepada produk yang sedang dikembangkan sebelum melakukan uji coba kepada produk yang dihasilkan. Jadi desain uji coba ini sangat penting yang dilakukan. Kemudian subjek uji coba pada penelitian saya ini adalah ini melibatkan siswa SMA Negeri 1 Bintang Timur. Nah, jenis data pada penelitian yang akan saya lakukan adalah data ini adalah data kualitatif dan kuantitatif.
yang diperoleh dari hasil penilaian angket-angket para ahli uji coba lapangan dan hasil uji coba daripada hasil validator. Kemudian ada instrumen pengumpulan datanya, itu ada observasi, ada wawancara, dan ada kuesioner. Untuk teknik analisis datanya adalah teknik analisis merupakan menganalisis data atau melakukan penelitian proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dalam berbagai sumber setelah melakukan penelitian dengan observasi, wawancara, angket, dan komunikasi. Jadi teknik analisis data ini setelah saya melakukan dari instrumen pengumpulan data dari observasi, wawancara, barulah bisa kita lakukan teknik analisis datanya. Baik, di sini ada tabel bagaimana uji redaksi ahli media materi. Ini rumusnya, persentasenya, sigma jawaban kali bobot tiap pilihan per n kali bobot tertinggi. Ini keterangan sigma adalah jumlah, sedangkan n adalah jumlah seluruh item di angket. Di sini ada persentase, apakah media yang saya layak gunakan. Jika 1,2% itu sangat baik yang layak digunakan, sedangkan 62,5% itu baik, boleh digunakan dengan revisi-revisi yang sangat kecil. Kemudian 47,75% yang cukup baik, boleh digunakan, dan tindakan 25% tidak baik, tidak boleh digunakan. Mungkin itu saja penyampaian dari presentasi seminar proposal saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.